Selamat siang Pak Riza. Selamat siang. Pak Riza, Pemprov, polisi sudah tidak mengeluarkan izin untuk acara di Monas, tapi Pak Slamet Ma'arif ini Ketua Umum Persaudaraan 212 menyatakan acaranya 2 Desember nanti akan ada dialog nasional. Sudah ada koordinasi dengan Pemprov, Pak Riza? Jadi yang pertama terkait kegiatan reuni 21 di Monas itu sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa yang pertama di masa PSBB ada beberapa unit kegiatan atau tempat-tempat yang belum dimungkinkan dibuka. Di antaranya adalah Monas, satu tempat yang memang belum kita buka untuk kegiatan publik atau kegiatan umum. Yang kedua, di masa PSBB, semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang akan berakibat pada penyebaran COVID itu tidak dimungkinkan atau tidak akan diberikan izin. Dan yang ketiga, sejauh ini kita belum menerima surat langsung dari alumni, namun kami sudah memberikan keterangan dari UPT Monas bahwa Monas tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun di masa pandemi, termasuk kalau teman-teman dari pengurus alumni reuni 212 ingin mengadakan kegiatan belum dimungkinkan selama masih PSBB. Kemudian yang perlu kami sampaikan terkait ditundanya kegiatan reuni 212, tentu kami sangat mengapresiasi dan bersyukur bahwa para tokoh, pimpinan, ulama, habib, para ustadz semua, tokoh-tokoh masyarakat yang punya niat baik dan lain-lain dalam reuni memahami dan mengerti situasi dan kondisi bangsa khusus di Jakarta yang masih dalam pandemi COVID-19 yang masih memberlakukan PSBB transisi ini. Kami berterima kasih bahwa rangkaian kegiatan reuni 212 ditunda. Kemudian yang berikutnya terhadap keinginan mengadakan dialog nasional dengan jumlah tokoh yang terbatas, itu memang dimungkinkan sejauh kegiatan tersebut melaksanakan protokol COVID atau protokol kesehatan sebagaimana yang kita ketahui semua, ada ketentuan dan aturannya. Kami minta pelaksanaannya di tempat yang luas, yang lebih terbuka, syukur-syukur bisa diadakan di tempat yang terbuka sehingga potensi penyebaran semakin kecil, jumlahnya dibatasi, kemudian semua sarana prasarananya pendukungnya disiapkan seperti pengecekan suhu, wastafel, hand sanitizer, kemudian juga masker, kemudian tempatnya juga dibersihkan, didisinfektan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga ini menjadi perhatian, termasuk yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak dan tolong juga diumumkan jangan sampai nanti jamaahnya, pendukungnya, pengikutnya juga hadir karena tahu ada tokoh-tokohnya hadir di satu tempat, kemudian yang lain berbondong-bondong. Tadi disampaikan dibatasi tidak lebih dari 100 tokoh, tapi kami khawatir nanti para pendukungnya hadir. Untuk itu kami mohon diumumkan kepada publik masing-masing tokoh untuk tidak perlu membawa pendukung dan pengikutnya dan jamaahnya supaya pelaksanaan daripada dialog nasional para pimpinan tersebut bisa berlangsung dengan baik sehingga protokol COVID juga bisa terlaksana dengan baik sehingga tidak terjadi penyebaran COVID. Pak Riza, rencananya yang akan hadir nanti di dialog nasional mengutip dari Pak Slamet Ma'arif ini adalah 100 tokoh dan ulama. Dan kemudian ini akan digelar 2 Desember. Apakah Pemprov akan menjemput bola begitu untuk agar kesalahan yang sama yang sekarang sedang diselidiki di polisi ini tidak terjadi kembali? Kekhawatirannya sudah ada tadi bahwa ada masyarakat yang ingin bertemu dengan tokoh-tokoh dan ulama dan ini pasti juga tidak jauh berbeda antusias masyarakat. Nah, apa yang akan dilakukan Pemprov untuk mengkoordinasikan ini agar ini benar-benar tidak terjadi? Ya tentu kami akan nanti secara proaktif nanti dari kami akan bersilaturahmi dengan panitia atau jajaran pengurus 212 untuk memastikan bahwa tempat yang dipilih, tempat yang luas, syukur-syukur bisa terbuka, kemudian
semua sarana prasarana dipastikan hadir, ada. Kemudian juga tokoh-tokohnya juga kita minta juga menyampaikan kepada pengikutnya, kepada jamaahnya, kepada anggotanya dan sebagainya untuk tidak perlu hadir berbondong-rondong. Saya kira mudah-mudahan dari pengalaman yang lama, saya yakin Habib, ulama, tokoh, ustadz semuanya memahami, mengerti, dan ini menjadi momentum yang baik buat para tokoh dan tokoh-tokoh alumni 212 untuk memberi contoh dan memberi teladan bahwa kecintaannya pada warga, pada jamaah bisa diwujudkan dengan menjaga COVID-19 atau menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan bagi para pengikut, jamaah, peserta, dan konstituennya juga bisa menunjukkan kecintaannya kepada pimpinannya, kepada tokohnya, dengan tetap berada di rumah. Saya kira nanti bisa saja disiapkan virtual, mungkin panitia kalau memungkinkan, sehingga para jamaah, pengikut, peserta, anggotanya bisa ikut menyelenggarakan atau menyaksikan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Mudah-mudahan. Artinya di dalam persiapan acara dialog nasional ini nantinya Pemprov DKI akan lebih mendampingi dan ikut bersama penyelenggara untuk memastikan bahwa tidak akan ada kerumunan di acara yang akan digelar 2 Desember nanti ya Pak Riza? Iya, pasti kami akan ikut serta terlibat secara aktif, tapi tentu ada batasan-batasan yang tidak bisa kami lalui. Kami tidak akan mengintervensi di luar kewenangan dan batasan. Kewenangan kami hanya ingin memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan apapun berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan atau protokol COVID. Lain-lainnya bukan menjadi kewenangan kami, nanti menjadi kewenangan masing-masing instansi lainnya, kemudian panitia dan para tokoh itu sendiri. Tugas kami hanya ingin memastikan bahwa kegiatan apapun yang ada di Jakarta, kita ingin pastikan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan atau protokol COVID. Itu kita bicara soal pencegahan ya Pak Riza, tapi nanti jika nanti saat hari H, tanggal 2 Desember nanti tetap ada kerumunan dan tetap masyarakat, antusias masyarakat tidak bisa terbendung dan tetap ada kerumunan, apa yang akan dilakukan Pemprov? Apakah polisi sudah memastikan bahwa akan membubarkan? Itu juga yang akan dilakukan oleh Pemprov? Ya, itu nanti ada kewenangan masing-masing, ada yang menjadi kewenangan Pemprov, ada yang menjadi kewenangan daripada polisi, ada yang dapat dikerjakan sama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian Polda Metro. Jadi kami sudah biasa bekerja sama dengan semua aparat, semua jajaran Forkopimda, termasuk dengan kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Kami yakin para pimpinan agama, para tokoh, alumni-alumni 212 bisa memahami, mengerti, dan saya pribadi yakin tokoh-tokoh tersebut akan memberikan contoh dan teladan yang baik, ya, tidak hanya pada pengikutnya, pada jamaahnya, pada anggota dan pesertanya, tapi bagi semua warga Jakarta dan juga mungkin warga Indonesia. Saya kira ini momentum yang baik para tokoh untuk menunjukkan kepeduliannya dan juga seruannya. Mudah-mudahan dengan hadirnya tokoh-tokoh tersebut bisa menjadi momentum yang baik, saat yang baik untuk membantu kita semua agar seluruh masyarakat bisa patuh dan taat pada protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Pak Riza, kita bicara beberapa skenario begitu ya. Skenario penjemputan Rizik Syihab juga saat itu kita juga tidak menyangka akan begitu ada banyaknya kerumunan di Soekarno-Hatta. Kita berbicara beberapa skenario termasuk skenario terburuk jika 2 Desember nanti tetap akan ada kerumunan. Tupoksi polisi adalah membubarkan kerumunan. Bagaimana dengan langkah Pemprov itu sendiri? Tadi Anda sebut sudah ada bagiannya masing-masing. Iya, paling tidak tadi pertama kita ingin pastikan bahwa tempatnya memenuhi syarat. Satu artinya kalau jumlah peserta diperkirakan 100, tentu kapasitas ruangan harus lebih dari 200 orang. Dan itu dihitung dengan jarak 1 sampai 2 meter per orang. Nanti kami pastikan posisi kursinya, berjaraknya, tadi semua perlengkapan dan sebagainya. Mungkin juga ada baiknya nanti ada ID card supaya yang masuk jelas siapa tokohnya, tidak sembarangan orang masuk atau menyusup nanti menambah jumlah orang. Kemudian yang lain nanti kita buat mungkin batasan-batasan atau barikade supaya tidak semua warga berbondong-bondong
dan nanti yang tidak memiliki izin atau ID card dari panitia kami serahkan pada panitia, mungkin belum diperkenankan masuk. Jadi kami mohon dukungan dan kerjasama dengan panitia bahwa kegiatan dialog nasional itu satu kegiatan yang baik yang harus kita hormati, apresiasi, hargai. Namun ini menjadi momentum baik, kami berpesan di kegiatan tersebut, mudah-mudahan menjadi awal yang baik hadirnya para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut membantu kita semua untuk Artinya Pak Riza, warga Jakarta patuh dan taat pada protokol COVID. ya, apakah ini artinya akan ada petugas khusus dari Satgas DKI Jakarta yang akan ditugaskan untuk memantau betul-betul bahwa protokol kesehatan di acara dialog nasional tanggal 2 Desember nanti ini berlangsung disiplin begitu? Iya, jadi itu sangat mungkin ada petugas kita. Seperti biasa memang ada petugas kita hadir dalam berbagai kegiatan. Dan kegiatan tersebut yang saya ketahui 100 tokoh itu dilaksanakan secara virtual ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti tokoh-tokoh tersebut yang hadir, apakah betul sebanyak 100 atau memang dibatasi semua secara virtual. Kalau itu yang dilaksanakan saya kira itu jauh lebih baik. 100 tokoh melaksanakan dialog secara virtual. Kemudian juga yang lainnya nanti juga bisa mendengarkan, menyaksikan melalui video dan lain sebagainya. Pak Riza, saya ingin membahas soal acara yang di Petamburan hari Sabtu lalu. Hingga kini Pemprov DKI sudah melakukan tracing terkait kasus yang muncul, dugaan kasus yang muncul dari acara tersebut, karena kita tahu Lurah Petamburan termasuk salah satu yang reaktif setelah beliau ikut turun memantau langsung protokol kesehatan di sana. Ya betul, tadi malam diperiksa di Polda, yang bersangkutan Lurah Petamburan diketahui reaktif melalui rapid test, dan hari ini rencananya di tingkat kesehatan akan melakukan swab test ya pada yang bersangkutan. Kita lihat nanti hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan hasilnya baik sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutnya. Apabila nanti hasilnya ternyata positif, tentu kita akan mengambil langkah-langkah, diantaranya mungkin harus melakukan testing dan kontak tracing sebanyak mungkin bagi lingkungan atau sekitar daripada Lurah Petamburan tersebut atau siapapun yang ditemukan oleh beliau. Dan kalau mungkin jamaah atau peserta yang hadir juga kalau dimungkinkan juga kita akan lakukan testing untuk memastikan bahwa seluruh warga atau jamaah peserta pada acara maulid tersebut kita pastikan dalam situasi dan kondisi yang aman terjaga. Rencananya adalah melakukan tracing kepada jamaah yang hadir pada acara maulid dan juga pernikahan dari Putri Rizik Syihab di Petamburan hari Sabtu lalu. Artinya Pemprov DKI sudah memegang data siapa saja yang hadir dan bekerja sama dengan penyelenggara begitu ya Pak Riza? Ya, jadi ada tahapannya. Tahap pertama hasil reaktif rapid test kita lakukan swab. Dari swab nanti kita akan lihat apabila ditemukan nanti kita akan mendata siapa yang melakukan kontak dengan yang bersangkutan, begitu prosedurnya. Setidaknya 30 orang yang kita akan kontak tracing. Nah, nanti dimungkinkan diperluas ya. Kalau memang Pak Lurah tersebut selama yang bersangkutan berada di tengah-tengah massa, di tengah-tengah kerumunan, tentu sebanyak mungkin kita akan kita akan lakukan tracing dan kontak ya. Jadi juga kontak tracing kita akan lakukan, sudah kita akan lihat. Saat ini hasil swab dari Lurah Petamburan masih ditunggu. Jika nanti hasilnya sudah keluar, baru Pemprov DKI akan melakukan tracing terkait kasus ini. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.